Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Nita. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 ya, tentang makanan sehat. Ternyata penting makanan sehat untuk tubuh kita. Apa ya? Kita pelajari sekarang ya. Nah, Bu Guru punya nih gambar. Siapa yang tahu apa yang sedang dilakukan anak di dalam gambar ini? Iya, dia sedang melihat televisi. Kalian tentunya juga suka kan melihat televisi? Nah, di dalam televisi pasti kalian sering melihat iklan, ya kan? Nah, apa sebenarnya iklan? Iklan adalah informasi yang isinya membujuk orang banyak supaya tertarik kepada orang atau jasa yang ditawarkan. Nah, tentu kalian tahu banyak sekali iklan-iklan yang ditayangkan di televisi. Nah, iklan yang ditayangkan di televisi itu merupakan iklan media elektronik. Sedangkan ada juga nih jenis iklan yang dicetak. Nanti kita akan perdalam lagi materi tersebut ya. Nah, selanjutnya kita punya tujuan nih. Hari ini apa tujuan kita belajar tentang iklan? Nah, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri iklan, media cetak, dan juga media elektronik. Yang kedua, kita juga akan mengidentifikasi gejala gangguan organ pencernaan. Nah, yang ketiga, nanti sebagai tugas kalian akan membuat poster tentang gangguan pencernaan dan juga membuat larutan oralit. Nah, Bunita punya video nih, silahkan disimak ya. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Aduh, kan diare. Nih, Entrostop anak. Bila diare, minum Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entrostop. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hunting kuliner pedes sama teman segeng. Tapi kalau kena mah, gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon, cepat redakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lambung. Perut sembelit, susah BAB. Pencernaan yang sehat di tubuh kita itu ibarat bola di spiral ini yang mengalir lancar dan keluar. Tapi saat sembelit aliran bola akan tersumbat dan menumpuk di ujung. Pakai Microlax. Caranya, buka tutupnya, keluarkan sedikit gelnya, oleskan pada pipa aplikatornya. Kemudian dimasukkan ke dalam anus atau dubur. Nah, itu tadi videonya ya. Sekarang Bu Nita juga punya nih gambar-gambar. Siapa yang sering melihat gambar seperti ini? Nah, ini juga salah satu jenis iklan, yaitu iklan cetak. Nah, siapa nih yang tidak tertarik kalau kita mau beli pizza, beli 2, dapat 3, atau beli apapun. Biasanya ada di Indomaret atau di toko-toko besar. Kita beli akan mendapatkan yang pasti pilih yang itu kan. Nah, ada juga nih iklan tentang tempat belajar. Nah, tentu kalian juga akan memilih-milih kan di mana tempat belajar. Pasti dengan memilih yang menarik,
dan juga kira-kira bagus tempatnya. Nah, ini juga salah satu iklan ya, sehingga kamu bisa tertarik mengikuti ke sana. Nah, lalu how about the iklan? Nah, bagaimana bahasa yang digunakan dalam iklan? Tentu kalian bisa mengidentifikasinya dari video dan juga paparan iklan media cetak yang sudah kita tampilkan ya. Nah, lalu bagaimana iklan-iklan yang kalian lihat tadi? Kira-kira ada tidak bedanya antara iklan media cetak dengan media elektronik? Mana nih yang lebih menarik? Lalu kalian tuliskan juga apa perbedaannya dan juga persamaannya. Selanjutnya, apa tujuan dari iklan tersebut? Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah Nah, dari video tadi, coba penikmatannya dulu. Siapa nih yang pernah mengalami diare? Nah, ternyata diare itu bisa disebabkan dari kebanyakan makan yang bersifat asam ataupun pedas. Padahal makanan pedas dan asam itu menggugah selera makan ya. Tapi kita perlu hati-hati dan juga harus dibatasi. Kebersihan makanan juga perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari penyakit diare. Nah, tadi Bobby disarankan oleh dokter, jika kita diare, kita bisa minum larutan Oralit. Nah, bagaimana larutan Oralit? Itu bisa kita buat sendiri loh. Bagaimana caranya? Di sini Bu Nita sampaikan bahan-bahan pembuat larutan Oralit. Ada garam, gula pasir, air hangat, dan juga pisang. Nah, cara pembuatannya bisa kalian lihat. Kita larutkan gula dan garam dengan air hangat. Cukup mudah kan? Lalu untuk pisangnya bisa kita lumahkan dan dicampurkan pada larutan tersebut atau bisa kita makan secara langsung. Begitu ya, silahkan dipraktekkan di rumah dengan orang tua kalian. Oke? Nah, hari ini silahkan cukup sekian pelajaran dari Ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.